Duri di antara mawar. Ada hubungan apa suamiku dengan istri dari mendiang kakakku? Aku duduk di ruang tamu, ditemani secangkir kopi yang kini sudah dingin. Hari itu terasa begitu sunyi, seperti ada sesuatu yang salah, meskipun aku tidak bisa menjelaskan apa. Rumah kami yang biasanya penuh dengan canda dan tawa mendadak terasa begitu hampa. Suamiku, Adrian, baru saja berangkat kerja, meninggalkan ciuman singkat di keningku seperti biasa. Tapi entah kenapa, kali ini aku merasa ada yang berbeda. Namaku Nadira. Usia pernikahanku dengan Adrian sudah memasuki tahun kelima. Kami hidup sederhana namun bahagia. Setidaknya, itulah yang selalu aku pikirkan hingga belakangan ini. Sejak kematian kakakku, Nia, 6 bulan lalu, semuanya terasa berubah. Tidak hanya kehilangan yang kurasakan, tetapi juga bayangan pertanyaan yang tak kunjung hilang dari benakku. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang berusaha aku pahami. Nia meninggal mendadak karena kecelakaan mobil. Ia meninggalkan seorang anak laki-laki berusia 3 tahun, Dava, serta suaminya, Bima. Aku sering mengunjungi rumah mereka untuk memastikan bahwa Bima dan Dava baik-baik saja. Tapi, entah kenapa, dalam beberapa bulan terakhir, setiap kali aku pergi ke sana, Adrian selalu terlihat tidak nyaman. Ia sering mencari alasan agar aku tidak terlalu sering berkunjung. Aku hanya khawatir kamu terlalu lelah. Sayang, kamu sudah cukup sibuk dengan pekerjaan dan urusan rumah, katanya suatu malam ketika aku baru saja pulang dari rumah Bima. Aku mengangguk saat itu, mencoba memahami kekhawatirannya. Tapi semakin lama, aku merasa ada alasan lain yang ia sembunyikan. Puncaknya adalah ketika aku tanpa sengaja menemukan pesan di ponselnya beberapa hari lalu. Sebuah pesan singkat yang membuat jantungku berdetak lebih kencang. Kapan kita bisa bicara lagi? Aku merasa semakin sulit menyembunyikannya dari Nadira. Pengirimnya adalah nomor yang tidak disimpan namanya di ponsel Adrian. Tapi aku tahu nomor itu. Itu nomor milik Dina, istri dari mendiang kakakku, Nia. Duniaku seakan berhenti seketika. Dina, yang selama ini aku anggap sebagai bagian dari keluargaku, tiba-tiba terasa begitu jauh dan asing. Pesan itu membuat pikiranku berputar-putar tanpa henti. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang mereka sembunyikan dariku? Sejak menemukan pesan itu, aku mencoba bertindak seperti biasa. Aku tidak ingin Adrian tahu bahwa aku menyimpan kecurigaan. Tapi di dalam hati, aku tahu aku harus mencari jawaban. Aku tidak bisa membiarkan ini terus menggantung tanpa kejelasan. Hari itu, aku memutuskan untuk mengunjungi Dina tanpa memberitahu Adrian. Aku ingin mendengar langsung darinya. Saat aku sampai di rumah Dina, ia tampak terkejut melihatku. Wajahnya pucat, seperti seseorang yang menyimpan rahasia besar. "Nadira, kok tiba-tiba datang?" tanyanya gugup sambil mempersilakanku masuk. Aku memaksakan senyum. "Aku hanya ingin memastikan kamu dan Dava baik-baik saja. Sudah lama kita nggak ngobrol panjang, kan?" Dina mengangguk pelan. "Iya, terima kasih sudah perhatian. Kami baik-baik saja," jawabnya, tapi nada bicaranya terdengar kaku. Aku mengamati setiap gerak-geriknya. Dina yang biasanya ceria terlihat begitu tegang. Percakapan kami terasa canggung, dan aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku tidak bisa menahan diri lebih lama. "Dina, aku mau tanya sesuatu," kataku akhirnya, menatapnya lurus-lurus. "Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?"
Dina terdiam. Wajahnya tampak panik, dan ia langsung menghindari tatapanku. Jantungku berdegup kencang, menunggu jawabannya. Tapi Dina tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menunduk, seolah sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Dina, aku menemukan pesan dari kamu di ponsel Adrian. Tentang sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Apa maksudnya? Tanyaku, suaraku bergetar. Mendengar itu, Dina mendongak dengan mata yang memerah. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Nadira. Tapi kamu harus tahu bahwa ini semua bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia berhenti, tampak ragu untuk melanjutkan. Aku menunggu dengan gelisah, berharap dia segera melanjutkan ucapannya. Apa maksudnya, Dina? Tanyaku lagi, kali ini dengan nada lebih tegas. Aku merasa berada di ujung tanduk. Perasaanku bercampur aduk antara marah, bingung, dan takut. Dina menggigit bibirnya. Aku hanya ingin membantu Adrian. Dia meminta bantuanku untuk sesuatu. Tapi bukan hal buruk. Aku janji. Kata-katanya membuatku semakin curiga. Membantu apa? Kenapa harus disembunyikan dariku? Dia menunduk lagi. Aku nggak bisa cerita, Nadira. Ini bukan tempatku untuk menjelaskan semuanya. Adrian yang harus memberitahumu sendiri. Aku nggak mau kamu salah paham. Aku merasa seolah Dina sedang memohon pengertianku, tapi di sisi lain, ia tetap menolak memberiku jawaban yang memuaskan. Rasa frustrasi mulai memuncak di dadaku. Dina, kamu tahu aku nggak akan datang ke sini kalau aku nggak merasa ada yang salah. Aku mencintai Adrian, tapi aku juga berhak tahu apa yang sedang terjadi. Kalau kamu nggak mau bicara, aku akan langsung tanya Adrian. Ancamku dengan nada dingin. Dina terkejut mendengar ucapanku. Tunggu, Nadira. Jangan lakukan itu sekarang. Adrian, dia hanya butuh waktu. Aku janji, dia nggak melakukan sesuatu yang buruk. Ini semua hanya rumit. Aku menggelengkan kepala, merasa putus asa dengan jawabannya. Rumit bagaimana? Dina, aku istrinya. Aku berhak tahu. Air mata Dina mulai mengalir. Ia terlihat begitu rapuh, dan hal itu sedikit menggoyahkan kemarahanku. Namun, rasa curigaku masih terlalu kuat untuk diabaikan. Nadira, katanya dengan suara bergetar. Aku janji padamu, aku nggak bermaksud mengkhianatimu. Apa yang aku lakukan ini untuk menjaga kamu dan keluargamu. Tolong percayalah padaku. Kata-katanya membuatku semakin bingung. Aku ingin percaya padanya. Tapi rasa sakit dan kecurigaan di hatiku terlalu dalam untuk dihapus begitu saja. Aku merasa terperangkap dalam lingkaran misteri yang tidak kutahu akhirnya. Hari itu, aku pulang dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dina tidak memberiku apapun yang bisa menenangkan pikiranku. Di perjalanan pulang, aku terus memikirkan apa yang telah terjadi. Pesan singkat di ponsel Adrian, sikap Dina yang aneh, dan semua perubahan kecil dalam hubungan kami selama beberapa bulan terakhir. Semua itu seperti potongan puzzle yang belum berhasil kususun. Ketika aku sampai di rumah, aku melihat ponsel Adrian tergeletak di meja ruang tamu. Keinginan untuk memeriksanya lagi begitu kuat, tapi aku menahan diri. Aku tahu, jika aku melakukannya, Adrian mungkin akan sadar dan situasi bisa semakin rumit. Aku harus menghadapi ini dengan hati-hati. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan jawaban. Ada sesuatu yang terjadi antara Adrian dan Dina, dan aku harus tahu apa itu. Bagaimanapun caranya. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan gelisah yang menghantui. Tidurku tak nyenyak.
Pikiranku terus-menerus memutar kejadian kemarin saat aku berbicara dengan Dina. Jawabannya yang setengah-setengah membuatku semakin frustrasi. Aku tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikan, dan aku tidak akan menyerah sampai aku menemukan jawabannya. Setelah sarapan bersama Adrian, aku memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan seksama. Ia tampak tenang seperti biasanya, tersenyum sambil mencium keningku sebelum berangkat kerja. Tapi aku tahu, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang salah. Ketika Adrian pergi, aku memutuskan untuk mengikutinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mobil Adrian melaju menuju pusat kota. Aku mengikuti dari kejauhan, menjaga jarak agar ia tidak menyadari keberadaanku. Setelah beberapa saat, mobilnya berhenti di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut jalan yang sepi. Aku memarkir mobilku agak jauh dan memperhatikan dari kejauhan. Tidak butuh waktu lama sebelum seseorang datang menghampirinya. Jantungku terasa berhenti ketika melihat siapa orang itu. Dina. Mereka saling menyapa dengan canggung sebelum masuk ke dalam kafe bersama-sama. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Apa yang mereka lakukan di sini? Mengapa mereka bertemu secara diam-diam? Aku duduk di dalam mobil, mencoba menenangkan diriku. Aku tahu aku tidak bisa langsung masuk ke dalam kafe itu dan menghadapi mereka tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi aku memutuskan untuk menunggu, mengamati dari kejauhan. Di dalam kafe, mereka duduk di meja sudut yang agak tersembunyi. Dari kejauhan, aku bisa melihat bahwa percakapan mereka cukup intens. Dina terlihat gelisah, sementara Adrian tampak berusaha menenangkannya. Sesekali, Adrian menyentuh tangan Dina dengan lembut, seolah mencoba meyakinkannya tentang sesuatu. Tanganku gemetar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa Adrian begitu akrab dengan Dina? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuatku semakin cemas. Setelah hampir 1 jam, mereka akhirnya keluar dari kafe. Dina pergi lebih dulu, wajahnya tampak lelah dan penuh beban. Beberapa menit kemudian, Adrian keluar dan kembali ke mobilnya. Aku segera mengikuti mobilnya hingga ke kantornya, memastikan bahwa ia benar-benar pergi bekerja. Sepanjang hari, pikiranku dipenuhi dengan berbagai spekulasi. Aku mencoba mencari penjelasan logis untuk apa yang telah kulihat, tetapi semuanya terasa janggal. Apakah mereka hanya membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan mendiang kakakku, Nia? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Malam itu, ketika Adrian pulang, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahku mungkin menunjukkan semua emosi yang telah kupendam sepanjang hari. Marah, bingung, dan terluka. Adrian tampak terkejut melihatku duduk di sana dengan ekspresi serius. "Ada apa, sayang?" tanyanya sambil melepas sepatunya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum berbicara. "Adrian, aku ingin kita bicara serius." Wajahnya langsung berubah. Ia tampak waspada, seperti seseorang yang tahu bahwa sesuatu akan terjadi. "Tentu, ada apa?" katanya, mencoba terdengar santai. Aku menatapnya dengan tajam. "Apa yang kamu sembunyikan dariku?" Adrian terdiam sejenak. "Maksud kamu apa?" "Aku nggak sembunyiin apa-apa." Aku tertawa kecil, tapi tanpa humor. "Benarkah? Jadi, pertemuanmu dengan Dina tadi di kafe itu hanya kebetulan?" Mendengar itu, wajah Adrian langsung pucat. Ia tampak terkejut dan bingung. Kamu mengikutiku?" "Ya, aku mengikutimu. Dan aku melihat kalian berdua. Jadi sekarang aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu bertemu Dina secara diam-diam?"
Adrian menghela napas panjang. Wajahnya tampak penuh penyesalan. Nadira, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan. Kalau memang bukan seperti yang kupikirkan, maka jelaskan sekarang juga. Desakku, suaraku mulai meninggi. Adrian menunduk, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Aku hanya mencoba membantu Dina. Dia sedang menghadapi masalah besar, dan aku merasa bertanggung jawab untuk membantunya. Aku mengerutkan kening. Masalah apa? Kenapa kamu merasa bertanggung jawab? Dan kenapa kamu tidak memberitahuku? Ini soal Dava, jawabnya pelan. Dina sedang mengalami kesulitan keuangan setelah Nia meninggal. Dia tidak ingin memberitahumu karena dia merasa malu. Jadi dia meminta bantuanku untuk mencari solusi. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. Kalau itu benar, kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Aku bisa membantu Dina juga. Adrian menggeleng. Dina memintaku untuk merahasiakannya darimu. Dia tahu kamu sudah cukup terbebani dengan kehilangan Nia, dan dia tidak ingin menambah bebanmu. Aku hanya mencoba menghormati permintaannya. Aku menatapnya dengan penuh keraguan. Kata-katanya masuk akal. Tetapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku merasa ia masih menyembunyikan sesuatu. Kamu yakin itu saja? Tidak ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Tanyaku. Mataku menatapnya tajam. Adrian mengangguk pelan. Aku janji, Nadira. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin membantu Dina dan Dava. Itu saja. Air mataku mulai mengalir tanpa kusadari. Aku ingin percaya padanya, tetapi rasa curiga di hatiku masih terlalu kuat. Aku harap kamu tidak berbohong padaku, Adrian. Karena jika aku menemukan hal lain yang kamu sembunyikan, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Adrian mendekat, mencoba memegang tanganku. Aku tidak akan pernah menyakitimu, Nadira. Tolong percayalah padaku. Aku hanya diam, membiarkan tangannya menggenggam tanganku. Tapi di dalam hati, aku tahu bahwa ini belum selesai. Ada sesuatu yang masih tersembunyi, dan aku harus menemukannya, bagaimanapun caranya. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan berat di dada. Percakapanku dengan Adrian semalam meninggalkan luka yang belum sepenuhnya tertutup. Meski ia bersikeras bahwa semua yang dilakukannya hanyalah demi membantu Dina, aku masih merasa ada yang tidak beres. Mimpi buruk tentang pengkhianatan terus menghantui tidurku, seakan menjadi pertanda bahwa sesuatu yang besar sedang disembunyikan dariku. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan bekerja. Namun, bahkan saat aku berada di meja kerjaku, pikiranku terus melayang ke arah Adrian dan Dina. Apa hubungan mereka sebenarnya? Apa yang membuat mereka begitu terikat hingga Adrian merasa perlu merahasiakan semuanya dariku? Ketika aku sedang asyik memeriksa dokumen di laptopku, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Dengan sedikit ragu, aku membuka pesan itu. Nadira, aku tahu ini tidak mudah bagimu, tapi ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Temui aku di taman kota pukul 3 sore. Ini tentang Adrian. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang mengirim pesan ini? Dan apa yang mereka ketahui tentang Adrian? Meski rasa curiga dan takut menghinggapiku, aku memutuskan untuk datang. Aku butuh jawaban, dan ini mungkin salah satu cara untuk mendapatkannya. Tepat pukul 3 sore, aku tiba di taman kota. Tempat itu tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa keluarga yang sedang bermain dengan anak-anak mereka dan beberapa pasangan yang duduk di bangku taman. Aku melihat sekeliling, mencari orang yang mungkin mengirim pesan itu. Nadira, suara seorang wanita memanggilku dari arah belakang.
Aku berbalik dan menemukan Dina berdiri di sana. Wajahnya tampak cemas. "Dina, kamu yang mengirim pesan itu?" tanyaku, bingung dan sedikit kesal. Dia mengangguk pelan. "Maafkan aku karena tidak memberitahumu sebelumnya. Tapi aku benar-benar perlu bicara denganmu tanpa kehadiran Adrian." Aku mengerutkan kening, merasa semakin tidak nyaman. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? "Dina, kenapa kamu bertemu Adrian diam-diam? Dan kenapa kamu mengajakku ke sini?" Dina menarik napas dalam-dalam sebelum duduk di salah satu bangku taman. Aku mengikutinya, duduk di sebelahnya dengan hati yang penuh pertanyaan. "Nadira, aku tahu aku seharusnya jujur sejak awal. Tapi aku takut bagaimana kamu akan bereaksi," katanya, suaranya bergetar. Aku menatapnya tajam. "Dina, aku tidak butuh alasan. Aku butuh kebenaran. Apa hubunganmu dengan Adrian?" Dia menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Adrian adalah orang yang selalu membantu aku sejak Nia meninggal. Dia yang memastikan Dava tidak kekurangan apapun. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang aku sembunyikan darimu. Aku merasa dunia berhenti sejenak. "Apa maksudmu? Sesuatu yang lebih besar?" Dina mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang penuh air mata. "Nadira, aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Tapi sebelum Nia menikah dengan Arman, dia pernah menjalin hubungan dengan Adrian." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar tepat di kepalaku. Aku terdiam, mencoba mencerna informasi yang baru saja ku dengar. "Apa? Adrian dan Nia pernah berhubungan?" Dia mengangguk pelan. "Ya, mereka berdua saling mencintai. Tapi hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga. Itulah sebabnya mereka akhirnya berpisah. Dan Nia menikah dengan Arman. Aku pikir semuanya sudah selesai di antara mereka. Tapi setelah Nia meninggal, Adrian merasa sangat bersalah. Dia merasa dia harus menjaga aku dan Dava sebagai bentuk penebusan atas masa lalunya." Aku tidak bisa berkata-kata. Kepalaku terasa penuh dengan berbagai emosi. Marah, bingung, dan terluka. Jadi selama ini, Adrian merahasiakan ini dariku? Dan kamu juga tahu. Tapi kamu tidak memberitahuku. Dina menangis semakin keras. "Aku takut, Nadira. Aku tidak ingin menghancurkan pernikahanmu. Aku pikir jika aku tidak mengatakan apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku salah. Aku bisa melihat bagaimana ini mulai memengaruhi hubunganmu dengan Adrian, dan aku tidak bisa diam lagi." Aku berdiri, tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitar. Air mataku mengalir deras, dan aku merasa seperti kehilangan pijakan. "Dina, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan kalian berdua atas semua ini. Kalian menyembunyikan sesuatu yang begitu besar dariku, dan aku merasa dikhianati." Dina mencoba meraih tanganku, tetapi aku mundur. "Nadira, aku benar-benar minta maaf. Aku hanya ingin melindungimu." "Melindungiku?" Aku tertawa pahit. "Kamu tidak melindungiku, Dina. Kamu hanya melindungi dirimu sendiri dan Adrian." Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Dina yang masih menangis di bangku taman. Hatiku terasa hancur, dan aku tidak tahu bagaimana aku harus menghadapi Adrian setelah ini. Ketika Adrian pulang malam itu, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahku mungkin menunjukkan semua luka yang kurasakan sepanjang hari. Adrian tampak terkejut melihatku. "Nadira, ada apa? Kamu kelihatan berbeda," katanya sambil meletakkan tas kerjanya. Aku menatapnya dengan tajam. "Kita perlu bicara, Adrian. Dan kali ini, aku tidak akan menerima setengah kebenaran darimu." Adrian terdiam,
Wajahnya tampak tegang. Apa maksudmu? Aku bertemu dengan Dina hari ini, kataku, suaraku bergetar. Dia memberitahuku segalanya. Tentang kamu dan Nia. Tentang masa lalu kalian. Wajah Adrian langsung pucat. Ia mencoba mendekat, tetapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Jangan mendekat. Aku ingin jawaban darimu, Adrian. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang ini? Adrian menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Aku tidak ingin menyakitimu, Nadira. Aku pikir masa lalu itu tidak lagi penting. Aku mencintaimu, dan itulah yang seharusnya menjadi fokus kita. Aku tertawa kecil, tapi penuh kepahitan. Tidak penting? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tidak penting, ketika seluruh tindakanmu sekarang dipengaruhi oleh masa lalu itu? Adrian mencoba menggenggam tanganku, tapi aku mundur. Nadira, dengarkan aku. Aku memang mencintai Nia dulu, tapi itu sudah lama sekali. Aku memilihmu, aku menikah denganmu. Semua yang kulakukan untuk Dina dan Dava adalah karena aku merasa bertanggung jawab, bukan karena aku masih mencintai Nia. Tapi kamu tidak jujur padaku, kataku dengan suara bergetar. Kamu menyembunyikan semuanya dariku, dan itu membuatku merasa kamu tidak sepenuhnya milikku. Adrian terdiam, matanya mulai memerah. Aku minta maaf, Nadira. Aku benar-benar minta maaf. Aku hanya ingin melindungimu dari rasa sakit ini. Aku menggeleng, air mata mengalir di pipiku. Tapi sekarang aku lebih terluka karena kamu tidak percaya padaku untuk menerima kebenaran. Adrian mencoba lagi untuk mendekat, kali ini dengan air mata yang mulai membasahi wajahnya. Nadira, aku mencintaimu. Jangan biarkan masa lalu ini menghancurkan kita. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya. Aku menatapnya, penuh dengan rasa sakit yang sulit kuungkapkan. Aku tidak tahu, Adrian. Aku tidak tahu apakah kita bisa melewati ini. Malam itu, aku tidur di kamar tamu. Hatiku penuh dengan kebingungan dan rasa sakit. Aku tidak tahu apakah pernikahanku dengan Adrian bisa diselamatkan, atau apakah masa lalunya dengan Nia akan terus menghantui kami selamanya. Dan di sisi lain, aku bertanya-tanya, apakah ada lagi yang belum ia ceritakan padaku? Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Pikiranku dipenuhi dengan berbagai kemungkinan buruk tentang masa lalu Adrian dan Nia. Setiap kali aku mencoba menenangkan diri, rasa sakit dan pengkhianatan yang kurasakan kembali menyeruak. Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka? Mengapa Adrian merasa harus menyembunyikan semuanya dariku? Saat fajar mulai menyingsing, aku akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Aku harus menemukan bukti, sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak peduli seberapa menyakitkan, aku perlu mengetahui kebenaran. Aku membuka laci meja kerja Adrian di ruang kerjanya, tempat ia biasa menyimpan dokumen-dokumen penting. Meski merasa bersalah karena melanggar privasinya, aku tidak bisa lagi membiarkan diriku terus dibutakan oleh keraguan. Tanganku gemetar saat aku menemukan sebuah kotak kecil di sudut laci. Di dalamnya terdapat beberapa foto lama, surat-surat, dan sebuah buku catatan kecil. Foto-foto itu membuatku tertegun. Foto Adrian dan Nia tersenyum bersama di berbagai tempat. Wajah mereka tampak bahagia, seperti sepasang kekasih yang tidak terpisahkan. Perasaan cemburu dan sakit hati mengalir deras di dadaku. Di antara foto-foto itu, ada sebuah surat yang ditulis dengan tangan. Surat itu ditandatangani oleh Nia. Adrian, aku tahu kita tidak bisa bersama. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mencintaimu, meski takdir membawa kita ke jalan yang berbeda.
Terima kasih telah menjadi bagian terindah dalam hidupku. Nia. Tanganku gemetar saat membaca surat itu. Air mataku mengalir tanpa henti. Jadi, Nia memang mencintai Adrian. Bahkan setelah dia menikah dengan Arman. Dan Adrian, apakah dia juga masih mencintai Nia? Aku mengambil buku catatan kecil yang ada di kotak itu. Halaman-halamannya dipenuhi dengan tulisan tangan Adrian. Sebagian besar adalah catatan tentang proyek-proyek pekerjaannya. Tetapi ada beberapa halaman yang membuat hatiku serasa hancur. Di sana, Adrian menulis tentang rasa bersalahnya terhadap Nia. Tentang bagaimana dia merasa telah gagal melindungi wanita yang dicintainya. Nia, aku harap kau bahagia di sana. Maafkan aku karena tidak bisa melakukan lebih banyak untukmu. Aku berharap bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Kalimat-kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Adrian tidak hanya merasa bersalah, tetapi juga masih sangat terikat secara emosional dengan Nia. Aku merasa seperti orang asing dalam pernikahanku sendiri. Adrian pulang lebih awal malam itu. Aku sudah menunggunya di ruang tamu, dengan kotak kecil itu di atas meja. Saat dia melihat kotak itu, wajahnya langsung berubah pucat. Nadira, katanya pelan, suaranya penuh kekhawatiran. Kenapa kamu membuka kotak itu? Aku menatapnya tajam, mencoba menahan air mataku. Karena aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Adrian, aku menemukan surat dari Nia. Dan buku catatanmu, semua perasaanmu terhadap Nia masih ada di sana. Kenapa kamu tidak pernah jujur padaku? Adrian duduk di sofa, menundukkan kepalanya. Nadira, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Tapi kamu sudah melakukannya. Potongku, suaraku bergetar. Selama ini, aku berpikir bahwa kita adalah tim. Bahwa kita saling terbuka. Tapi sekarang aku merasa seperti orang asing di matamu. Adrian menghela napas panjang. Aku mencintai Nia. Dulu. Dia adalah cinta pertamaku. Dan aku pikir kami akan selalu bersama. Tapi keluarga kami tidak merestui hubungan itu. Dan dia akhirnya menikah dengan Arman. Aku mencoba melanjutkan hidup. Nadira. Aku pikir aku sudah melupakan Nia. Tapi ketika dia meninggal, semua kenangan itu kembali. Dan rasa bersalah itu menghantuiku setiap hari. Aku menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Jadi, apa artinya aku bagimu, Adrian? Apakah aku hanya pengganti Nia? Tidak, serunya. Suaranya penuh emosi. Kamu bukan pengganti, Nadira. Aku mencintaimu dengan cara yang berbeda. Kamu adalah istriku, dan aku tidak ingin kehilanganmu. Dengan cara yang berbeda. Ulangku, suaraku penuh kepahitan. Apa artinya itu, Adrian? Apakah cintamu padaku tidak sebesar cintamu pada Nia? Adrian terdiam, tidak mampu menjawab. Dan keheningan itu lebih menyakitkan daripada apapun yang bisa dia katakan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui Dina lagi. Aku tidak tahu apa yang ingin kudapatkan darinya. Tetapi aku merasa perlu berbicara. Dina tampak terkejut melihatku di depan pintu rumahnya. Nadira, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku masuk tanpa menunggu undangannya. Dina, aku menemukan surat-surat dan catatan Adrian. Dan sekarang aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah Adrian pernah membicarakan tentang meninggalkanku untukmu atau Dava? Dina terlihat terguncang. Tidak, Nadira. Adrian tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Dia hanya ingin memastikan aku dan Dava baik-baik saja. Itu saja. Tapi bagaimana dengan perasaannya terhadap Nia? Desakku.
Kamu pasti tahu lebih banyak tentang itu daripada aku. Dina menghela napas panjang. Nadira, aku tahu ini sulit untukmu. Tapi aku rasa Adrian tidak pernah benar-benar melupakan Nia. Dia merasa bersalah karena tidak bisa bersamanya. Dan itu adalah beban yang selalu dia bawa. Tapi aku juga tahu bahwa dia mencintaimu. Aku bisa melihat itu setiap kali dia berbicara tentangmu. Aku menggeleng, tidak tahu harus percaya apa lagi. Bagaimana aku bisa yakin? Dina? Bagaimana aku bisa percaya bahwa pernikahan ini masih memiliki harapan? Dina menggenggam tanganku, matanya penuh dengan empati. Kamu harus berbicara dengan Adrian lagi. Nadira, jangan biarkan bayangan masa lalu menghancurkan apa yang kalian miliki sekarang. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon, memandang langit yang dipenuhi bintang. Aku merenungkan semua yang telah terjadi. Pernikahanku dengan Adrian berada di ambang kehancuran, dan aku tidak tahu apakah kami bisa menyelamatkannya. Tapi satu hal yang ku tahu, aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan dan keraguan. Ketika Adrian keluar untuk menemaniku, aku menatapnya dengan penuh kesedihan. Adrian, aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semua ini, tapi aku juga tidak ingin menyerah begitu saja. Dia mengangguk, matanya penuh dengan penyesalan. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya. Nadira, aku hanya ingin kita kembali seperti dulu. Aku menghela napas panjang. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu, Adrian. Tapi jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus membuktikannya. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa ada sedikit harapan. Meski jalannya akan sulit, aku tahu bahwa aku harus mencari cara untuk menghadapi bayangan masa lalu ini, dengan atau tanpa Adrian di sisiku. Namun, perasaan ini bercampur dengan keraguan yang tak kunjung hilang. Aku memikirkan kembali kata-kata Dina. Apakah benar ada harapan untuk menyembuhkan luka ini? Dan bagaimana caranya aku memastikan bahwa cintanya padaku nyata, bukan sekadar pelarian dari rasa bersalahnya? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Aku ingin mengajak Adrian berbicara dengan seorang konselor pernikahan. Jika memang ada jalan keluar dari semua ini, aku ingin kami menemukannya bersama. Ketika aku menyampaikan idenya, Adrian tampak ragu, tetapi akhirnya dia mengangguk. Jika itu yang kamu butuhkan, Nadira, aku akan melakukannya, katanya dengan suara pelan. Pertemuan pertama dengan konselor tidak mudah. Aku harus mengungkapkan semua rasa sakit, cemburu, dan pengkhianatan yang kurasakan. Sementara Adrian harus mengakui kesalahan dan rasa bersalah yang selama ini dia pendam. Ada momen-momen di mana aku merasa ingin menyerah. Tetapi aku tahu bahwa proses ini adalah satu-satunya cara untuk mencari kejelasan. Dalam salah satu sesi, konselor kami bertanya kepada Adrian, jika Nadira memutuskan untuk pergi, apa yang akan kamu lakukan? Adrian terdiam cukup lama sebelum menjawab, aku akan mencoba memperbaiki diri, meskipun itu berarti aku harus kehilangan Nadira. Aku hanya ingin dia bahagia, bahkan jika kebahagiaan itu bukan bersamaku. Jawaban itu membuat hatiku terasa berat. Aku tidak tahu apakah itu tanda kejujuran atau pengunduran diri. Namun, satu hal yang pasti, perjalanan ini belum selesai. Aku harus menghadapi masa lalu Adrian dan Nia, serta mencari tahu apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Pikiranku dipenuhi dengan berbagai kemungkinan buruk tentang masa lalu Adrian dan Nia. Setiap kali aku mencoba menenangkan diri, rasa sakit dan pengkhianatan yang kurasakan kembali menyeruak. Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka?
Mengapa Adrian merasa harus menyembunyikan semuanya dariku? Saat fajar mulai menyingsing, aku akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Aku harus menemukan bukti, sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak peduli seberapa menyakitkan, aku perlu mengetahui kebenaran. Aku membuka laci meja kerja Adrian di ruang kerjanya, tempat ia biasa menyimpan dokumen-dokumen penting. Meski merasa bersalah karena melanggar privasinya, aku tidak bisa lagi membiarkan diriku terus dibutakan oleh keraguan. Tanganku gemetar saat aku menemukan sebuah kotak kecil di sudut laci. Di dalamnya terdapat beberapa foto lama, surat-surat, dan sebuah buku catatan kecil. Foto-foto itu membuatku tertegun. Foto Adrian dan Nia tersenyum bersama di berbagai tempat. Wajah mereka tampak bahagia, seperti sepasang kekasih yang tidak terpisahkan. Perasaan cemburu dan sakit hati mengalir deras di dadaku. Di antara foto-foto itu, ada sebuah surat yang ditulis dengan tangan. Surat itu ditandatangani oleh Nia. Adrian, aku tahu kita tidak bisa bersama. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mencintaimu, meski takdir membawa kita ke jalan yang berbeda. Terima kasih telah menjadi bagian terindah dalam hidupku. Nia. Tanganku gemetar saat membaca surat itu. Air mataku mengalir tanpa henti. Jadi, Nia memang mencintai Adrian, bahkan setelah dia menikah dengan Arman. Dan Adrian, apakah dia juga masih mencintai Nia? Aku mengambil buku catatan kecil yang ada di kotak itu. Halaman-halamannya dipenuhi dengan tulisan tangan Adrian. Sebagian besar adalah catatan tentang proyek-proyek pekerjaannya, tetapi ada beberapa halaman yang membuat hatiku serasa hancur. Di sana, Adrian menulis tentang rasa bersalahnya terhadap Nia, tentang bagaimana dia merasa telah gagal melindungi wanita yang dicintainya. Nia, aku harap kau bahagia di sana. Maafkan aku karena tidak bisa melakukan lebih banyak untukmu. Aku berharap bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Kalimat-kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Adrian tidak hanya merasa bersalah, tetapi juga masih sangat terikat secara emosional dengan Nia. Aku merasa seperti orang asing dalam pernikahanku sendiri. Adrian pulang lebih awal malam itu. Aku sudah menunggunya di ruang tamu, dengan kotak kecil itu di atas meja. Saat dia melihat kotak itu, wajahnya langsung berubah pucat. Nadira, katanya pelan, suaranya penuh kekhawatiran. Kenapa kamu membuka kotak itu? Aku menatapnya tajam, mencoba menahan air mataku. Karena aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Adrian, aku menemukan surat dari Nia. Dan buku catatanmu, semua perasaanmu terhadap Nia masih ada di sana. Kenapa kamu tidak pernah jujur padaku? Adrian duduk di sofa, menundukkan kepalanya. Nadira, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Tapi kamu sudah melakukannya. Potongku, suaraku bergetar. Selama ini, aku berpikir bahwa kita adalah tim. Bahwa kita saling terbuka. Tapi sekarang aku merasa seperti orang asing di matamu. Adrian menghela napas panjang. Aku mencintai Nia. Dulu. Dia adalah cinta pertamaku. Dan aku pikir kami akan selalu bersama. Tapi keluarga kami tidak merestui hubungan itu, dan dia akhirnya menikah dengan Arman. Aku mencoba melanjutkan hidup, Nadira. Aku pikir aku sudah melupakan Nia. Tapi ketika dia meninggal, semua kenangan itu kembali. Dan rasa bersalah itu menghantuiku setiap hari. Aku menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Jadi, apa artinya aku bagimu, Adrian? Apakah aku hanya pengganti Nia? Tidak, serunya. Suaranya penuh emosi. Kamu bukan pengganti, Nadira. Aku mencintaimu,
dengan cara yang berbeda. Kamu adalah istriku, dan aku tidak ingin kehilanganmu. Dengan cara yang berbeda. Ulangku, suaraku penuh kepahitan. Apa artinya itu, Adrian? Apakah cintamu padaku tidak sebesar cintamu pada Nia? Adrian terdiam, tidak mampu menjawab. Dan keheningan itu lebih menyakitkan daripada apapun yang bisa dia katakan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui Dina lagi. Aku tidak tahu apa yang ingin kudapatkan darinya, tetapi aku merasa perlu berbicara. Dina tampak terkejut melihatku di depan pintu rumahnya. Nadira, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku masuk tanpa menunggu undangannya. Dina, aku menemukan surat-surat dan catatan Adrian. Dan sekarang aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah Adrian pernah membicarakan tentang meninggalkanku untukmu atau Dava? Dina terlihat terguncang. Tidak, Nadira. Adrian tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Dia hanya ingin memastikan aku dan Dava baik-baik saja. Itu saja. Tapi bagaimana dengan perasaannya terhadap Nia? Desakku. Kamu pasti tahu lebih banyak tentang itu daripada aku. Dina menghela napas panjang. Nadira, aku tahu ini sulit untukmu. Tapi aku rasa Adrian tidak pernah benar-benar melupakan Nia. Dia merasa bersalah karena tidak bisa bersamanya. Dan itu adalah beban yang selalu dia bawa. Tapi aku juga tahu bahwa dia mencintaimu. Aku bisa melihat itu setiap kali dia berbicara tentangmu. Aku menggeleng, tidak tahu harus percaya apa lagi. Bagaimana aku bisa yakin? Dina? Bagaimana aku bisa percaya bahwa pernikahan ini masih memiliki harapan? Dina menggenggam tanganku, matanya penuh dengan empati. Kamu harus berbicara dengan Adrian lagi. Nadira, jangan biarkan bayangan masa lalu menghancurkan apa yang kalian miliki sekarang. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon, memandang langit yang dipenuhi bintang. Aku merenungkan semua yang telah terjadi. Pernikahanku dengan Adrian berada di ambang kehancuran, dan aku tidak tahu apakah kami bisa menyelamatkannya. Tapi satu hal yang ku tahu, aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan dan keraguan. Ketika Adrian keluar untuk menemaniku, aku menatapnya dengan penuh kesedihan. Adrian, aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semua ini, tapi aku juga tidak ingin menyerah begitu saja. Dia mengangguk, matanya penuh dengan penyesalan. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya. Nadira, aku hanya ingin kita kembali seperti dulu. Aku menghela napas panjang. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu, Adrian. Tapi jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus membuktikannya. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa ada sedikit harapan. Meski jalannya akan sulit, aku tahu bahwa aku harus mencari cara untuk menghadapi bayangan masa lalu ini, dengan atau tanpa Adrian di sisiku. Namun, perasaan ini bercampur dengan keraguan yang tak kunjung hilang. Aku memikirkan kembali kata-kata Dina. Apakah benar ada harapan untuk menyembuhkan luka ini? Dan bagaimana caranya aku memastikan bahwa cintanya padaku nyata, bukan sekadar pelarian dari rasa bersalahnya? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Aku ingin mengajak Adrian berbicara dengan seorang konselor pernikahan. Jika memang ada jalan keluar dari semua ini, aku ingin kami menemukannya bersama. Ketika aku menyampaikan idenya, Adrian tampak ragu. Tetapi akhirnya dia mengangguk. Jika itu yang kamu butuhkan, Nadira, aku akan melakukannya, katanya dengan suara pelan. Pertemuan pertama dengan konselor tidak mudah. Aku harus mengungkapkan semua rasa sakit, cemburu,
dan pengkhianatan yang kurasakan. Sementara Adrian harus mengakui kesalahan dan rasa bersalah yang selama ini dia pendam. Ada momen-momen di mana aku merasa ingin menyerah. Tetapi aku tahu bahwa proses ini adalah satu-satunya cara untuk mencari kejelasan. Dalam salah satu sesi, konselor kami bertanya kepada Adrian, "Jika Nadira memutuskan untuk pergi, apa yang akan kamu lakukan?" Adrian terdiam cukup lama sebelum menjawab, "Aku akan mencoba memperbaiki diri, meskipun itu berarti aku harus kehilangan Nadira. Aku hanya ingin dia bahagia, bahkan jika kebahagiaan itu bukan bersamaku." Jawaban itu membuat hatiku terasa berat. Aku tidak tahu apakah itu tanda kejujuran atau pengunduran diri. Namun, satu hal yang pasti, perjalanan ini belum selesai. Aku harus menghadapi masa lalu Adrian dan Nia, serta mencari tahu apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan. Hidupku dengan Adrian sejak sesi konseling pernikahan menjadi sedikit lebih tenang, namun tidak sepenuhnya nyaman. Ada jarak di antara kami yang tak kunjung hilang. Aku tahu Adrian berusaha keras untuk membuktikan dirinya, tetapi bayangan masa lalu masih menghantui pikiranku. Bahkan dengan komitmen baru untuk melangkah bersama, aku merasakan ada sesuatu yang masih disembunyikan dariku. Suatu sore, saat Adrian sedang bekerja di luar kota, aku menerima telepon yang mengejutkan. Suara di ujung sana memperkenalkan diri sebagai Ibu Marlina, seorang wanita tua yang mengaku sebagai teman dekat keluarga Nia di masa lalu. "Nadira, saya sudah lama ingin berbicara denganmu," katanya dengan suara serak namun tegas. "Ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang Nia dan Adrian." Jantungku berdegup kencang. Apa maksud Ibu Marlina? Apakah ini tentang hubungan mereka di masa lalu? Dia terdiam sejenak sebelum menjawab, "Tidak hanya itu. Ada sesuatu yang Nia tidak pernah ceritakan pada siapapun, bahkan pada Arman, suaminya. Saya merasa sudah waktunya kamu tahu. Bisa kita bertemu?" Meskipun aku ragu, rasa penasaran mengalahkan semuanya. Aku setuju untuk bertemu dengannya di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Ketika tiba, aku melihat seorang wanita tua dengan rambut putih yang disanggul rapi, menatapku dengan tatapan penuh empati. "Terima kasih telah datang," katanya sambil menggenggam tanganku. "Saya tahu ini pasti berat untukmu, tapi saya pikir ini penting." Aku langsung ke inti pembicaraan. "Apa yang sebenarnya terjadi, Bu Marlina? Apa yang saya perlu tahu tentang Nia dan Adrian?" Dia menghela napas panjang, tampak berat untuk memulai. "Nia dan Adrian memang saling mencintai di masa lalu, seperti yang mungkin sudah kamu ketahui. Tapi hubungan mereka tidak hanya berakhir karena keluarga tidak merestui. Ada alasan lain yang lebih menyakitkan." Aku menelan ludah, tubuhku tegang. "Apa itu?" "Nia pernah mengandung anak Adrian," kata Ibu Marlina, suaranya hampir berbisik. Dunia serasa berhenti berputar. Kata-kata itu menggema di kepalaku, menghancurkan apa yang tersisa dari ketenangan hatiku. "Anak Adrian?" ulangku, hampir tidak percaya. Ibu Marlina mengangguk. Saat itu mereka masih muda dan tidak tahu harus berbuat apa. Keluarga Nia memaksanya untuk mengakhiri kehamilan itu. Adrian tidak pernah memaafkan dirinya sendiri, karena dia merasa tidak mampu melindungi Nia atau anak mereka. Aku merasa seperti ditampar oleh kenyataan. Semua rasa sakit yang kurasakan sebelumnya tiba-tiba terasa kecil dibandingkan dengan ini. Aku mencoba memproses informasi itu, tetapi pikiranku terus melayang ke pertanyaan yang tak terjawab. "Apakah Adrian tahu tentang ini?" tanyaku dengan suara bergetar. "Tentu saja," jawab Ibu Marlina. "Dia tahu, dan itu menjadi beban yang dia bawa sampai sekarang. Itu juga sebabnya dia merasa sangat bersalah setelah Nia meninggal. Dia merasa dia telah gagal 2 kali, saat kehilangan anak mereka dan saat kehilangan Nia." Aku duduk di sana,
memandang ke cangkir kopiku yang tidak tersentuh. Rasanya seperti ada jurang besar yang memisahkan aku dan Adrian. Lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Bagaimana aku bisa menghadapi ini? Apakah aku cukup kuat untuk menerima kenyataan ini? Malam itu, Adrian pulang dari perjalanan dinasnya. Aku sudah menunggunya di ruang tamu. Sama seperti malam saat aku menemukan kotak rahasia di ruang kerjanya. Kali ini, ekspresiku berbeda. Bukan hanya rasa sakit, tetapi juga kelelahan dan kebingungan. Kita perlu bicara, kataku dengan suara datar. Adrian menatapku, terlihat waspada. Ada apa, Nadira? Aku berdiri dan menatapnya langsung. Aku bertemu dengan Ibu Marlina. Dia memberitahuku tentang Nia dan tentang anak kalian. Wajah Adrian langsung berubah pucat. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Akhirnya, dia duduk di sofa, menundukkan kepala. Jadi itu benar, kataku, suaraku mulai bergetar. Kalian pernah memiliki anak, dan kamu tidak pernah memberitahuku. Nadira, aku tidak tahu harus bagaimana memberitahumu, katanya akhirnya. Itu adalah bagian terburuk dari hidupku. Bagian yang aku coba lupakan, tapi tidak pernah bisa. Lupa? Tanyaku tajam. Bagaimana kamu bisa mencoba melupakan sesuatu yang sebesar itu? Adrian, aku ini istrimu. Aku punya hak untuk tahu tentang masa lalumu, terutama sesuatu seperti ini. Aku tahu, katanya dengan suara penuh penyesalan. Aku tahu aku salah. Tapi aku takut, Nadira. Aku takut kalau kamu tahu, kamu akan melihatku sebagai pria yang gagal. Aku bahkan tidak bisa melindungi Nia atau anak kami. Air mataku mengalir deras. Adrian, aku tidak peduli tentang kegagalanmu di masa lalu. Yang aku pedulikan adalah kebohonganmu. Kamu tidak mempercayaiku untuk menerima kebenaran ini. Bagaimana aku bisa merasa aman dalam pernikahan kita jika kamu terus menyembunyikan hal-hal seperti ini dariku? Adrian bangkit dan mendekatiku, mencoba menggenggam tanganku. Nadira, aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Semua yang aku lakukan adalah karena aku takut melukai hatimu. Aku mundur selangkah, menatapnya dengan mata penuh air mata. Cinta tidak cukup, Adrian, jika tidak ada kejujuran. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan ini. Adrian terdiam, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Aku mengerti, katanya pelan. Aku akan memberimu waktu. Tapi tolong, jangan pergi. Tetaplah di sini. Kita bisa melewati ini bersama. Aku hanya menggeleng, lalu berjalan meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa lagi. Selama beberapa hari berikutnya, aku mencoba mencari jawaban di dalam diriku sendiri. Apakah aku masih mencintai Adrian? Apakah pernikahan kami masih bisa diselamatkan? Atau apakah bayangan masa lalu ini terlalu besar untuk dilalui bersama? Aku berbicara dengan Dina lagi, mencari perspektif baru. Dina, apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisiku? Tanyaku. Dina menghela napas panjang. Nadira, hanya kamu yang tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Tapi satu hal yang aku tahu, cinta sejati bukan tentang kesempurnaan. Itu tentang bagaimana kamu menghadapi ketidaksempurnaan bersama. Jika kamu masih mencintai Adrian, mungkin ada jalan untuk menyembuhkan luka ini. Kata-kata Dina membuatku merenung. Mungkin dia benar. Mungkin cinta memang tidak sempurna. Tetapi itu tidak berarti cinta tidak layak diperjuangkan. Pada akhirnya, aku tahu bahwa keputusan ada di tanganku. Adrian telah membuat kesalahan besar. Tetapi aku juga tahu bahwa dia menyesal dan ingin memperbaikinya. Pertanyaannya adalah,
Apakah aku siap untuk memberi kami kesempatan kedua? Ketika aku kembali ke rumah kami, Adrian menungguku di ruang tamu. Wajahnya penuh dengan harapan dan ketakutan. "Nadira," katanya pelan, "aku tidak akan memaksamu untuk memaafkanku. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Aku akan menghadapi masa laluku, jika itu yang diperlukan untuk menyelamatkan kita." Aku menatapnya, mencoba membaca ketulusan di matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa ada harapan. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membuatku ingin mencoba lagi. "Kita akan mencoba lagi, Adrian," kataku akhirnya. "Tapi kali ini, tidak ada lagi rahasia. Kita harus menghadapi semuanya bersama, apapun itu." Dia mengangguk, matanya penuh air mata. "Terima kasih, Nadira. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi." Dan dengan itu, kami memulai perjalanan baru kami. Jalan yang penuh dengan tantangan, tetapi juga harapan untuk masa depan yang lebih baik. Waktu berlalu perlahan. Dan meskipun aku dan Adrian berusaha memperbaiki hubungan kami, bayangan masa lalu terus menghantui. Aku ingin percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk melawan segala rintangan. Tetapi selalu ada sesuatu yang mengingatkanku pada luka-luka lama. Suatu sore, ketika aku sedang menyortir dokumen-dokumen lama di lemari ruang kerja Adrian, aku menemukan sebuah amplop kecil berisi foto-foto. Tangan gemetar, aku menarik foto-foto itu keluar. Ada foto Adrian dan Nia, tersenyum, bahagia, seperti dunia hanya milik mereka berdua. Di belakang salah satu foto, tertulis dengan tangan kecil, "Untuk kita berdua selamanya." Rasanya seperti dihantam gelombang besar yang menghancurkan semua kemajuan yang telah kami capai. Mengapa Adrian masih menyimpan ini? Apa artinya semua ini? Ketika Adrian pulang malam itu, aku menunggunya di ruang tamu, seperti biasa. Tapi kali ini, aku memegang amplop kecil itu di tangan. "Adrian," panggilku tegas saat dia membuka pintu. Dia langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Nadira?" tanyanya hati-hati. Aku melemparkan amplop itu ke meja. "Apa ini, Adrian? Kenapa kamu masih menyimpan foto-foto ini?" Wajahnya berubah pucat. Dia mengambil amplop itu, melihat isinya, lalu menutup matanya sejenak. "Nadira, ini bukan seperti yang kamu pikirkan." "Bukan seperti yang kupikirkan?" Suaraku meninggi. "Adrian, kita sedang berusaha memperbaiki semuanya. Kita setuju untuk tidak ada lagi rahasia. Tapi kamu masih menyimpan ini? Apa maksudnya?" Dia duduk, mencoba mengendalikan napasnya. "Foto-foto ini, aku tidak pernah bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku tidak tahu bagaimana cara membuangnya. Itu adalah bagian dari masa laluku yang sulit untuk dilepaskan." Aku tertawa sinis, air mata mulai mengalir di pipiku. "Sulit untuk dilepaskan? Jadi aku ini apa, Adrian? Pilihan kedua? Pelarian? Seseorang yang kamu pilih karena Nia tidak bisa lagi ada di sini?" "Jangan bilang begitu, Nadira," katanya, suaranya pecah. "Aku mencintaimu. Aku memilihmu, bukan karena Nia sudah tiada, tapi karena aku benar-benar ingin bersamamu. Kalau begitu buktikan, Adrian." Aku berdiri, suaraku penuh emosi. "Buktikan bahwa aku adalah satu-satunya wanita dalam hidupmu sekarang. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangnya." Dia berdiri juga, menatapku dengan tatapan penuh rasa sakit. "Aku sudah mencoba, Nadira. Aku mencoba untuk melupakan, untuk melepaskan semuanya. Tapi ini tidak mudah. Nia adalah bagian besar dari hidupku dulu. Itu tidak bisa dihapus begitu saja." Aku menggelengkan kepala,
merasa putus asa. Kalau begitu, mungkin kita memang tidak bisa melanjutkan ini, Adrian. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, merasa seperti aku selalu berada di posisi kedua. Dia meraih tanganku, air mata mengalir di wajahnya. Jangan katakan itu, Nadira. Tolong. Aku tahu aku salah, tapi beri aku waktu. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran di matanya. Adrian, aku sudah memberimu waktu. Tapi aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Kami terdiam, hanya suara napas kami yang terdengar. Rasanya seperti dunia di sekitar kami runtuh, meninggalkan kami berdua dalam kehampaan yang menyakitkan. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Kamu tidak tahu segalanya tentang Adrian." Hatiku berdegup kencang. Apalagi ini? Siapa yang mengirim pesan ini? Aku mencoba menelepon nomor itu, tetapi tidak ada jawaban. Pesan itu terus menghantui pikiranku sepanjang hari. Ketika Adrian pulang malam itu, aku memutuskan untuk menghadapinya. "Adrian, apakah kamu masih menyimpan sesuatu dariku?" Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Dia terlihat bingung. "Apa maksudmu?" Aku menunjukkan pesan itu padanya. "Ini. Ada seseorang yang mencoba memberitahuku bahwa aku tidak tahu segalanya tentangmu. Jadi, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan?" Wajahnya langsung berubah tegang. Dia mengalihkan pandangannya, tampak ragu untuk berbicara. "Adrian," desaku, suaraku mulai gemetar. "Apa lagi yang belum kamu ceritakan padaku?" Dia menghela napas panjang, lalu akhirnya menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. "Ada sesuatu yang aku belum pernah ceritakan padamu, Nadira. Bukan karena aku ingin menyembunyikannya, tapi karena aku tidak tahu bagaimana mengatakannya." Aku merasa perutku mulas. "Apa itu? Katakan, Adrian." Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum berbicara. Beberapa bulan sebelum Nia meninggal, dia menulis surat untukku. Dalam surat itu, dia meminta maaf atas semua yang terjadi di antara kami, dan dia mengatakan bahwa dia berharap aku bisa bahagia, meskipun itu berarti melanjutkan hidup tanpa dia. Aku terdiam, mencoba memahami apa yang dia katakan. "Jadi, kamu masih menyimpan surat itu?" Dia mengangguk pelan. "Aku tidak pernah bisa membuangnya, Nadira. Itu adalah satu-satunya kenangan terakhir yang aku miliki darinya." Aku merasa air mataku mulai mengalir lagi. "Adrian, aku tidak bisa bersaing dengan kenangan. Aku tidak bisa bersaing dengan Nia." Dia mendekat, mencoba memegang tanganku. "Kamu tidak perlu bersaing, Nadira. Kamu adalah orang yang aku pilih untuk menjalani sisa hidupku. Surat itu hanya bagian dari masa laluku, bukan masa depanku." Aku menatapnya, mencoba menemukan kebenaran dalam kata-katanya. Tapi aku tidak tahu apakah aku masih bisa percaya. Malam itu, aku mencoba mencari tahu siapa pengirim pesan itu. Nomornya terlacak berasal dari daerah yang tidak jauh dari rumah kami. Aku mulai merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar ingin menghancurkan hubungan kami. Tapi siapa? Dan apa motifnya? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku mendatangi nomor itu dengan menggunakan bantuan seorang teman lama yang bekerja di bidang teknologi. Ternyata, nomor itu terhubung dengan nama seseorang yang tidak asing bagiku. Raka, mantan kekasih Nia. Dunia kembali terasa seperti jungkir balik. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Raka sekarang muncul kembali di kehidupan kami? Aku memutuskan untuk tidak langsung memberitahu Adrian. Aku ingin mencari tahu lebih banyak sebelum melibatkan dia.
Namun, langkah ini justru memperumit perasaanku. Apakah ini hanya masa lalu yang kembali menghantui? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang berusaha menghancurkan kami? Aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Dan rahasia lain mungkin masih tersembunyi di balik semua kebohongan dan penyesalan ini. Namun, satu hal yang pasti, aku harus menemukan kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Hari-hari setelah konfrontasi dengan Adrian terasa seperti perjalanan dalam kabut tebal. Emosi kami memuncak di malam itu. Namun anehnya, setelah semua amarah, kami mulai merasa lebih ringan. Seolah-olah, dengan semua rahasia yang diungkapkan, ada ruang untuk menyembuhkan. Adrian mengambil cuti dari pekerjaannya. Ia mengatakan ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamaku dan membangun kembali kepercayaan yang mulai goyah. Awalnya, aku ragu, mengira ini hanya usaha sementara. Tapi ketika ia mulai terlibat dalam hal-hal kecil, seperti memasak sarapan bersamaku, mendengarkan cerita-ceritaku tanpa terganggu oleh ponselnya, aku mulai merasakan perbedaan. Suatu sore, ketika kami duduk di taman belakang, Adrian membuka percakapan yang tidak kusangka-sangka. "Nadira," katanya dengan suara pelan, tetapi penuh keteguhan. "Aku tahu selama ini aku menyakitimu. Aku terlalu lama tenggelam dalam bayangan masa lalu dan itu membuatku buta terhadap apa yang sebenarnya berharga." Aku memandangnya, mencoba membaca kesungguhan di wajahnya. "Adrian, aku hanya ingin kejujuran. Aku tidak bisa terus bertahan jika kamu masih menyimpan sesuatu." Ia mengangguk, dan aku berjanji, tidak ada lagi rahasia. Mulai sekarang, kita hadapi semuanya bersama. Ia menggenggam tanganku erat. Aku tahu kata-kata saja tidak cukup, tapi beri aku kesempatan untuk membuktikannya. Air mataku mengalir tanpa bisa dicegah. Aku tahu aku mencintainya. Namun, cinta saja tidak cukup jika tidak ada rasa percaya. "Adrian," kataku, mencoba menahan isak. "Aku juga harus jujur. Aku ingin percaya padamu, tapi aku masih takut. Aku takut akan ada hal lain yang muncul dan menghancurkan kita lagi." Ia menarikku ke dalam pelukannya. "Aku mengerti, Nadira. Kita akan melewati ini bersama, satu langkah demi satu langkah." Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk menemui Raka. Nomor anonim yang terhubung dengannya masih menjadi tanda tanya besar. Jika ia mencoba mencampuri hidupku dan Adrian, aku harus tahu alasannya. Aku mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil di tengah kota. Ketika Raka tiba, ia tampak berbeda dari yang aku ingat. Wajahnya lebih tirus, dan ada kelelahan yang terpancar dari matanya. "Raka," sapaku dingin saat ia duduk di depanku. "Langsung saja. Apa tujuanmu mengirim pesan itu?" Ia menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan tangan. "Nadira, aku tidak berniat mengganggu hidupmu. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang Adrian." Aku mengetukkan jariku di meja, mencoba menahan ketidaksabaranku. "Kalau begitu, katakan saja." "Adrian." Ia berhenti sejenak, tampak ragu. "Sebelum Nia meninggal, aku dan dia sempat bertemu. Nia memberitahuku tentang konflik mereka, tentang bagaimana Adrian semakin jauh. Aku tahu ini sulit untukmu, tapi aku merasa kamu berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Kata-katanya membuatku terkejut, tetapi aku tetap berusaha tenang. "Konflik seperti apa?" "Nia merasa Adrian tidak pernah benar-benar mencintainya," ujar Raka dengan nada yang hampir seperti bisikan. "Dia merasa Adrian menikahinya karena rasa tanggung jawab, bukan cinta. Itu menghancurkan Nia. Aku tahu ini karena dia sering curhat padaku." Kata-kata Raka bagaikan petir di siang bolong. "Kenapa kamu baru mengatakan ini sekarang?
Tanyaku dengan nada penuh kecurigaan. Karena aku tidak ingin melihatmu mengalami hal yang sama, jawabnya. Aku tahu aku bukan orang yang punya hak untuk mencampuri hidupmu. Tapi aku peduli padamu, Nadira. Dan aku ingin kamu tahu kebenarannya. Aku terdiam. Apa yang baru saja kudengar mengubah banyak hal dalam pikiranku. Aku tidak tahu apakah harus percaya pada Raka atau tidak. Tetapi aku tahu satu hal, aku perlu berbicara dengan Adrian tentang ini. Malam itu, ketika Adrian pulang, aku langsung menyambutnya dengan pertanyaan. Adrian, aku bertemu Raka hari ini, kataku tanpa basa-basi. Ia tampak terkejut. Raka? Kenapa kamu menemui dia? Dia memberitahuku sesuatu yang harus kamu jelaskan, jawabku. Dia bilang Nia merasa kamu tidak pernah benar-benar mencintainya. Bahwa kamu menikahinya hanya karena tanggung jawab. Apakah itu benar? Wajah Adrian berubah pucat. Ia duduk perlahan di sofa. Seperti baru saja kehilangan keseimbangan. Nadira, katanya setelah beberapa saat, suaranya bergetar. Aku tidak tahu Raka akan mengatakan hal itu padamu. Tapi ya, ada kebenaran dalam ucapannya. Aku merasa dadaku sesak. Jadi, kamu memang tidak pernah mencintai Nia? Aku mencintainya, tapi tidak seperti dia mencintaiku, Adrian mengakui. Ketika kami menikah, aku pikir itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Nia sangat mencintaiku, dan aku merasa itu adalah kewajibanku untuk membalas perasaannya. Tapi seiring waktu, aku menyadari bahwa perasaanku tidak sekuat itu. Air mataku mulai mengalir. Jadi, kamu menikahinya karena kasihan? Dan sekarang, aku harus percaya bahwa perasaanmu padaku berbeda? Bagaimana aku tahu kamu tidak melakukan hal yang sama padaku? Adrian? Ia mendekat, mencoba meraih tanganku, tetapi aku mundur. Nadira, aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan di masa lalu. Tapi cintaku padamu nyata. Aku tidak pernah merasa seperti ini pada siapapun sebelumnya. Aku menggeleng. Tidak tahu apa yang harus aku percayai. Adrian, aku butuh waktu. Aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan ini. Ia menatapku dengan mata penuh rasa sakit. Tetapi ia tidak memaksa. Aku akan memberimu waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Nadira, aku hanya berharap suatu hari kamu bisa melihat bahwa aku benar-benar mencintaimu. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai menjalani hari-hariku sendiri. Aku membutuhkan ruang untuk memproses semua yang telah terjadi. Adrian, sesuai janjinya, memberiku waktu dan tidak memaksakan apapun. Aku mulai menghadiri sesi terapi untuk membantu mengatasi luka emosionalku. Dalam sesi-sesi itu, aku belajar bahwa mencintai seseorang berarti menerima ketidaksempurnaan mereka, tetapi juga mengetahui kapan harus menetapkan batasan. Adrian juga mulai menghadiri terapi individu. Ia mengatakan padaku bahwa ia ingin menjadi orang yang lebih baik, tidak hanya untukku, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Mendengar itu memberiku harapan, meskipun kecil. Satu sore, Adrian mengundangku untuk berjalan-jalan di taman. Awalnya, aku merasa canggung, tetapi ia tidak memaksaku untuk berbicara. Kami hanya berjalan beriringan dalam keheningan, membiarkan suara angin dan burung mengisi celah di antara kami. Nadira, ujarnya pelan saat kami duduk di sebuah bangku taman. Aku tahu aku tidak pantas meminta kesempatan ini, tapi aku ingin kita mencoba lagi. Pelan-pelan. Aku ingin kita membangun semuanya dari awal. Aku menatapnya. Matanya penuh ketulusan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa Adrian benar-benar membuka dirinya. Aku butuh waktu, Adrian, jawabku akhirnya. Tapi aku tidak menutup kemungkinan itu. Senyum kecil muncul di wajahnya, dan untuk sekejap, aku merasa bahwa mungkin
Hanya mungkin, ada harapan bagi kami berdua. Namun, di balik semua itu, bayangan masa lalu tetap mengintai. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, dan aku tidak tahu apakah kami akan berhasil sampai ke tujuan. Tapi untuk saat ini, aku memilih untuk terus berjalan, selangkah demi selangkah. Setelah sekian lama terombang-ambing dalam badai emosi dan rahasia, kini semuanya mulai menemukan titik terang. Babak baru dalam hidupku dengan Adrian telah dimulai, meski dengan langkah yang penuh kehati-hatian. Hari itu, langit cerah, dengan angin lembut yang membawa aroma bunga musim semi. Adrian mengundangku untuk makan malam di sebuah restoran kecil di pinggir kota. Awalnya, aku merasa ragu. Rasanya masih terlalu dini untuk menganggap bahwa semua baik-baik saja. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang tampak berbeda belakangan ini. Ketulusan yang perlahan-lahan menghapus jejak-jejak keraguan. Setibanya di restoran, aku mendapati meja kami didekorasi dengan sederhana, namun penuh perhatian. Lilin kecil di tengah meja dan rangkaian bunga mawar putih memberikan suasana yang hangat. Adrian berdiri menungguku dengan senyum yang tampak gugup. "Terima kasih sudah datang," katanya sambil menarik kursi untukku. Aku hanya mengangguk, merasa canggung dengan atmosfer yang begitu formal. "Jadi, ada apa?" tanyaku, mencoba memecah keheningan. Adrian menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. "Nadira, aku tahu perjalanan kita sejauh ini tidak mudah. Aku membuat banyak kesalahan, dan aku tahu aku tidak bisa menghapus masa lalu. Tetapi aku ingin kita memiliki masa depan." Kata-katanya membuatku terdiam. "Adrian, aku tidak tahu apakah aku sudah siap untuk sepenuhnya melupakan apa yang terjadi," jawabku jujur. Ia mengangguk, seperti sudah menduga jawabanku. "Aku tidak meminta kamu untuk melupakan, Nadira. Aku hanya berharap kita bisa memulai kembali dengan lembaran baru. Bukan untuk menghapus masa lalu, tetapi untuk menulis cerita yang baru bersama-sama." Suasana di antara kami berubah menjadi hening lagi. Aku memandang ke arah lilin yang berkelip-kelip di atas meja, mencoba memahami apa yang sebenarnya aku rasakan. Di satu sisi, aku ingin percaya pada Adrian. Di sisi lain, rasa takut masih membayangi. "Aku sudah berubah, Nadira," lanjutnya. "Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku menghadiri terapi, aku menghadapi semua yang pernah aku hindari. Dan aku sadar bahwa aku tidak bisa memperbaiki semuanya sendirian. Aku butuh kamu, Nadira." Aku melihat matanya, yang tampak lebih lembut dan jujur dibanding sebelumnya. "Adrian, aku juga ingin percaya bahwa kita masih punya harapan. Tapi aku butuh waktu. Aku butuh bukti, bukan hanya kata-kata." Ia mengangguk lagi, kali ini dengan senyum tipis. "Aku mengerti. Dan aku akan meluangkan sisa hidupku untuk membuktikan itu padamu." Air mataku mengalir tanpa bisa dicegah. Malam itu tidak mengubah semuanya secara instan. Tetapi itu adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Dalam waktu-waktu berikutnya, kami mulai belajar untuk saling membuka diri lagi. Tidak mudah, tentu saja. Ada hari-hari di mana aku masih merasakan luka lama yang menyengat. Tetapi setiap kali itu terjadi, Adrian selalu ada untuk mendengarkan dan menenangkan. Sebulan setelah makan malam itu, Adrian mengajakku ke rumah tua Nia. "Aku pikir kita perlu menghadapinya bersama," katanya. Aku tahu tempat itu penuh dengan kenangan, baik yang manis maupun pahit. Ketika kami masuk, aroma khas rumah itu langsung membangkitkan gelombang nostalgia. Foto-foto Nia masih terpajang di dinding, seolah-olah waktu berhenti di sana. Adrian mengambil sebuah kotak kecil dari lemari di ruang tamu. "Ini adalah semua surat dan barang-barang yang pernah Nia berikan padaku," ujarnya sambil meletakkannya di atas meja. "Aku ingin kamu melihatnya."
Aku tidak ingin ada lagi rahasia di antara kita. Aku membuka kotak itu dengan hati-hati. Ada beberapa surat dengan tulisan tangan Nia yang indah, foto-foto lama mereka, dan bahkan hadiah-hadiah kecil yang pernah ia berikan pada Adrian. Membaca surat-surat itu membuatku tersadar betapa besarnya cinta Nia pada Adrian, tetapi juga betapa sulitnya hubungan mereka sebenarnya. Dalam salah satu suratnya, Nia menulis, "Adrian, aku tahu kamu tidak mencintaiku seperti aku mencintaimu. Tapi aku tetap ingin kita mencoba. Mungkin, suatu hari nanti, kamu akan menemukan kebahagiaanmu, meskipun itu bukan denganku." Air mata mengalir di pipiku. Aku menatap Adrian, yang tampak terdiam dengan tatapan penuh penyesalan. "Nia benar-benar mencintaimu," bisikku. "Dan aku mengecewakannya," jawab Adrian lirih. "Itulah salah satu penyesalan terbesar dalam hidupku, Nadira. Tapi aku tidak ingin mengulangi kesalahan itu. Aku tidak ingin kehilanganmu." Mendengar itu, hatiku mulai sedikit melembut. Aku tahu, meski Adrian bukan manusia yang sempurna, ia berusaha keras untuk menjadi lebih baik. Beberapa bulan kemudian, aku dan Adrian memutuskan untuk memulai kembali dengan langkah yang lebih konkret. Kami pindah dari rumah lama kami ke kota baru. Perubahan suasana itu memberikan kami ruang untuk membangun kehidupan baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku juga memutuskan untuk kembali bekerja sebagai desainer interior, sesuatu yang dulu aku tinggalkan karena fokus pada pernikahan kami. Adrian mendukung penuh keputusanku, bahkan sering membantuku mencari inspirasi untuk proyek-proyekku. Hubungan kami perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Kami belajar untuk saling mendengarkan, saling memahami, dan yang paling penting, saling memaafkan. Ada hari-hari di mana kami masih bertengkar, tetapi kini kami tahu bagaimana cara menyelesaikannya tanpa menyakiti satu sama lain. Pada suatu malam, saat kami duduk di balkon rumah baru kami, Adrian menggenggam tanganku erat. "Nadira, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku berjanji akan terus berusaha menjadi suami yang pantas untukmu." Aku tersenyum, merasa bahwa kali ini, kata-katanya benar-benar berasal dari hati. "Dan aku juga berjanji untuk terus mencoba mempercayaimu, Adrian. Kita akan melewati ini bersama." Dalam keheningan malam itu, dengan bintang-bintang bersinar di atas kami, aku merasa bahwa akhirnya, kami menemukan awal yang baru. Babak terakhir dari masa lalu telah ditutup, dan kini, kami siap menulis kisah baru. Kisah tentang harapan, cinta, dan kesempatan kedua. Hidup tidak pernah benar-benar sempurna, tetapi itulah yang membuatnya bermakna. Perjalanan kami penuh liku, tetapi setiap luka yang kami lewati membuat kami semakin kuat. Kini, aku dan Adrian tahu bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang keberanian untuk bertahan, meskipun dunia terasa runtuh. Dan kami berdua memilih untuk terus berjalan bersama, menuju masa depan yang kami ciptakan sendiri.